إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tiada henti kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang memberikan kesempatan kepada kita termasuk hamba-hamba yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka membaca Al-Quranul Karim, mempelajari isi Al-Quranul Karim, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, dan mereka akan diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat menundukkan, merendahkan sayap-sayap mereka karena ridha, senang dengan perkumpulan tersebut. Lebih daripada itu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa zakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan menyebutkan, akan menyanjung hamba-hambanya tersebut di hadapan para malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah keutamaan yang luar biasa yang azani Allah wa iyyakum yang diraih dengan seseorang bermajelis di majalisul ilm, duduk bersimpuh mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan mengkaji serta mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit membahas tafsir dari surat Al-Fatihah. Sebagaimana yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, pelajaran yang pertama yang diberikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, hendaknya setiap muslim ini membaca surat Al-Fatihah, membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah dan beberapa surat-surat pendek. Nah, di samping membacanya juga mentadabburinya. Salah satu cara mentadabburi adalah dengan mengetahui tafsir dari surat yang kita baca. Karena tidak akan muncul di Allah wa iyyakum penghayatan dalam hati kita manakala kita tidak memahami apa yang kita ucapkan. Ya, tidak mengerti apa yang sedang kita baca, Allah wa iyyakum. Sehingga dibutuhkan adanya pengetahuan yang cukup, pengetahuan yang memadai, yang setidaknya dia bisa mengetahui secara global ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dia baca. Allah wa iyyakum. Nah, sehingga pada pertemuan malam hari ini insyaallah ta'ala akan kita bawakan ringkasan dari tafsir surat Al-Fatihah, mengambil dari tafsir yang disusun oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Karena kalau kita sebarkan panjang lebar, tentunya akan memakan banyak waktu. Jadi nazari Allahu wa iyyakum. Baik. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Surat ini nazari Allahu wa iyyakum termasuk surat Makkiyah. Ya, termasuk surat Makkiyah. Kalau kita buka mushaf, ya, pada nama suratnya Suratul Fatihah, wahia Makkiyah. Ya, termasuk surat Makkiyah. Yang dimaksud dengan surat Makkiyah di sini Allah wa iyyakum, itu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrah. Nah, tidak harus di kota Makkah. Nah, tidak harus di kota Makkah. Ini makna yang benar dari sebutan surat Makkiyah. Adapun yang dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin, kalau surat Makkiyah yang turun di Makkah, kalau surat Madaniyah yang turun di Madinah, ini kurang tepat. Allah wa iyyakum. Karena ada beberapa surat atau beberapa ayat tidak diturunkan di Makkah, juga tidak diturunkan di Madinah. Nah, kalau kita menggunakan patokan definisi Makkiyah yang turun di Makkah, Madaniyah yang turun di kota Madinah, maka kita kesulitan memberi nama untuk surat tersebut. Pakai nama apa? Enggak di Makkah juga tidak di Madinah. Nah, sehingga yang tepat di sana Allah wa iyyakum, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, Makkiyah ini yang turun sebelum hijrah. Adapun Madaniyah yang turun sesudah hijrah. Nah, surat ini Allah wa iyyakum, surat Al-Fatihah, memiliki nama-nama lain. Ya, memiliki nama-nama yang lain. Ini juga perlu diketahui Allah wa iyyakum, karena dijelaskan ya oleh para ulama, mengambil dari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran wa Sunnah untuk menjelaskan keutamaan
yang dimiliki oleh surat tersebut. Surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama. Di antaranya yang pertama disebut dengan Fatihatul Kitab. Disebut dengan Fatihatul Kitab. Ini nama yang populer. Surat Al-Fatihah. Disebut demikian karena memang surat ini pembukaan Al-Quranul Karim. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Nah, nama yang lain Allah wa iyyakum. Surat ini juga disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Ummul Kitab atau Ummul Quran yang artinya induk Al-Quranul Karim. Disebut demikian dikarenakan Allah wa iyyakum, seluruh kandungan Al-Quranul Karim ada dalam surat Al-Fatihah. Ya, dengan kata lain, kalau ingin mengetahui ringkasan Al-Quranul Karim, bisa baca surat Al-Fatihah. Ya, nah, isi Al-Quranul Karim secara global itu dikandung di dalam surat Al-Fatihah. Sehingga disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, induk dari Al-Quranul Karim. Kemudian surat ini juga disebut dengan nama As-Sab'ul Matani. Ya, Sab'ul Matani. Yang artinya 7 ayat yang senantiasa diulang. Sab'un itu 7. Matani yang terus diulang. Nah, disebut dengan Sab'ul Matani salah satunya karena surat Al-Fatihah menjadi rukun dalam sholat yang senantiasa dibaca berulang kali oleh seorang hamba dalam sholatnya. Nah, kalau dia hamba yang menegakkan sholat, tentunya tidak akan melewatkan bacaan surat Al-Fatihah. Nah, ada yang berdina azani Allahu wa iyyakum. Dalilnya, ya, dalil yang menyebutkan bahwasanya surat Al-Fatihah disebut dengan Sab'ul Matani. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Ahmad. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Ahmad dari sahabat Ubay ibn Ka'ab. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ma unzila fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha. Demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak pernah diturunkan di dalam Taurat, tidak pula dalam kitab Injil maupun Zabur, bahkan dalam Al-Quran surat seperti surat Al-Fatihah. Menunjukkan apa? Surat Al-Fatihah ini betul-betul surat yang paling utama yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga betul-betul mulia azani Allah wa iyyakum, dan memiliki kandungan makna yang sangat dalam bagi siapa saja yang mentadabburinya dengan baik. Azani Allah wa iyyakum. Lihat Sab'ul Matani, kata Rasul, wal Quranul Azim alladhi utituhu. Surat Al-Fatihah adalah Sab'ul Matani. Ini menyebut Rasul alaihi salatu wassalam secara langsung. Ya, adalah 7 ayat yang senantiasa terulang. Wal Quranul Azim alladhi utituhu, dan Al-Quran yang agung, yang mulia,
sangat diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beberapa nama yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah. Dari nama-namanya Allah wa iyyakum sudah menggambarkan sangat luas ya kandungan dari surat Al-Fatihah. Yang kalau dijabarkan secara terperinci, secara mendetail Allah wa iyyakum, sama saja kita menjabarkan isi Al-Qur'anul Karim. Nah, baik. Kita baca Allah wa iyyakum surat Al-Fatihah. Dan kita bawakan sedikit tafsir yang ringkas setiap lafaz yang kita baca tadi insyaallah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, lafaz bi ya yang diterjemahkan dalam bahasa kita dengan itu ya, dengan menyebut. Ini dalam bahasa Arab azani Allah wa iyyakum fungsinya lil isti'anah. Fungsinya lil isti'anah. Ya, menunjukkan makna memohon pertolongan. Ya, mengandung arti memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia sedang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meminta pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan apa yang sedang dia lakukan di sana Allah wa iyyakum. Dari huruf jar ini bi ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada hambanya untuk senantiasa memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada yang lain. Azani Allah wa iyyakum. Nah, ini kandungan yang disebutkan pada lafaz fi. Ketika disebutkan fi terlebih dahulu, di samping menunjukkan makna isti'anah, ada unsur memohon bantuan, perlindungan atau pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang muslim azani Allah wa iyyakum ingin mengamalkan surat Al-Fatihah, dia akan menjadi seorang muslim yang betul-betul tinggi rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggantungkan segala urusannya azani Allah wa iyyakum hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru huruf jar atau huruf ba yang dia baca. Ya. Mengajarkan nilai-nilai tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memang itu merupakan ciri khas seorang mukmin azani Allah wa iyyakum, menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menjadi hamba yang optimis dalam menjalani hidup. Sesulit apapun kehidupan yang saat ini dia jalani azani Allah wa iyyakum, tidak menyebabkan dia meratapi nasib. Gitu ya. Dia akan optimis. Ya, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menanggung rezekinya. Walaupun dia sedang dihimpit dengan himpitan ekonomi yang Masya Allah luar biasa dahsyatnya, dalam keadaan mungkin usahanya sedang goyang, ya, bisnisnya tidak selancar yang diduga,
Sementara itu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, anaknya semakin tambah, ya tahun nambah, tidak bisa dihentikan, gitu ya. Nah, sudah dikasih segala macam cara, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, tambah terus anaknya. Ya, jangan khawatir. Ya, tidak perlu pesimis. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dia akan tegar. Karena tahu ada Rabb yang menanggung rizkinya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dia punya tempat bersandar, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pula pada huruf jarba ini, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ketika kita katakan menunjukkan unsur isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan kepada seorang hamba ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum untuk tidak takabur. Ya, untuk tidak memiliki sikap takabur. Kok bisa demikian? Karena kondisi yang saat ini dia alami, kelapangan rezeki yang dia rasakan, kemudian harta yang melimpah yang dia miliki, dan seterusnya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat pertolongan Allah Azza wa Jalla, bukan semata-mata kemampuan kita, bukan semata-mata karena usaha kita, bukan semata-mata karena kepintaran kita, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, sehingga kalau seseorang paham akan lafaz basmalah yang dia baca dalam surat Al-Fatihah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, minimalnya dalam setiap salatnya, dia akan menjadi pribadi muslim yang tidak memiliki sifat takabur, sombong. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Karena dia sadar yang dia miliki saat ini itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi betul-betul akan menjadikan seorang muslim menjadi hamba yang terbaik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di muka bumi, tatkala dia memahami kandungan surat Al-Fatihah. Nah, bacaan basmalah yang dia baca di awal, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, itu sudah menanamkan ya nilai-nilai keagungan Islam, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia menghadapi kesusahan, jangan pesimis, tetap optimis, yakin ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menanggung rizkinya. Nah, begitu pula tatkala dia menjadi hamba yang lapang rizkinya, jangan lupa daratan. Ya, jangan lupa daratan, apalagi lupa lautan dan semisalnya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ingat, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, bukan semata-mata usaha kita. Nah, itu baru lafaz bismi. Nah, kemudian lafaz Allah, ya, bismillahi, lafaz Allah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, itu diambil dari kata al-ilah. Ya, diambil dari kata al-ilah, yang secara bahasa Arabnya itu berasal dari kata aliha ya'lahu ilahatan wa uluhiyatan, yang artinya zat yang berhak disembah. Nah, zat yang berhak disembah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Pada nama ini, nama Allah mengandung sifat al-uluhiyah, ya, ketuhanan. Allah yang berhak menjadi Tuhan yang disembah di muka bumi, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau kita memahami nama ini, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kita akan tersadarkan akan tujuan kita hidup di dunia. Ya. Ketika kita membaca basmalah, di samping nilai-nilai yang tadi kita sebutkan, ya, membentuk pribadi yang optimis dalam menghadapi kesulitan hidup,
tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mengajarkan tidak memiliki sifat takabur, sombong ketika mendapatkan kelapangan rezeki. Sanidina azani Allah wa iyyakum. Ketika kita masuk pada lafzul jalalah Allah bismillah, ada nilai yang lebih daripada itu. Yang saat ini menghadapi kesulitan hidup, yang saat ini merasakan kelapangan hidup, ingat ada tujuannya kita hidup di dunia ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Rabb yang harus kita ibadahi, sanidina azani Allah wa iyyakum, ketika hidup di dunia. Ya, bukan hidup di dunia semata-mata untuk menikmati perhiasan dunia saja, sanidina azani Allah wa iyyakum, tidak. Ada tujuannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya yang lainnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang membaca basmalah, dia sadar. Ya, sadar bahwasanya dia memiliki tanggung jawab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawabnya bukan semata-mata menghidupi anak istrinya, misalnya jadi azani Allah wa iyyakum. Dan mungkin itu sudah menjadi kesadaran bagi setiap kepala rumah tangga, kan gitu ya. Nah, bahkan calon-calon kepala rumah tangga pun sudah tumbuh kesadaran yang demikian. Tidak berani menikah. Kenapa? Belum bisa menghidupi anak istri, kan itu. Nah, itu sudah tumbuh kesadarannya. Memang itu sebuah kewajiban. Tapi jangan lupa ada kewajiban yang jauh lebih besar yang harus kita tunaikan. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, silahkan kita menghidupi anak istri kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ya kanibidina azani Allah wa iyyakum. Taqabbal masykurah. Monggo, silahkan cari rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang halal. Tapi ingat, ada tujuan, ada kewajiban yang lebih besar daripada itu, yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jangan dilupakan. Nah, di samping kita menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, juga kita menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita membaca basmalah, ya hadirkan ya makna-makna yang demikian yang kami berdina azani Allah wa iyyakum. Sadar bahwasanya dia hidup di dunia untuk beribadah, bukan untuk bermain-main. Nah, juga menunjukkan di kami berdina azani Allah wa iyyakum, ya kandungan dari makna Allah yang ada dalam lafaz basmalah, annal ibadata la tasluhu illa lillah. Ibadah yang kita jalankan harus diperuntukkan untuk Allah semata, bukan untuk yang lainnya. Nah, ya, ibadah yang kita jalankan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Sehingga kita misalkan dalam sholat kita, ya sanidina azani Allah wa iyyakum, yang tadinya misalkan dia mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, membuka sholatnya, awal niatnya karena nggak enak sama teman-teman, ya sudah masuk waktu sholat subuh misalkan, ya nggak enak ini. Sama ikhwan-ikhwan yang lainnya sudah pada berangkat, ditengok dari balik jendelanya, sudah pada berangkat, ikut berangkat. Ya. Atau mungkin tidak enak, ya azani Allah wa iyyakum, dengan mertua. Ya, kebetulan lagi mampir ziarah ke rumah mertua, ya, PMI, untuk mertua indah, baik. Ya, biasanya subuhnya telat, mungkin misalnya kadang nggak subuhan. Nah, ini tahu-tahu pergep. Ya, kenapa? Nah, enak di rumah mertua, masa mertuanya sudah bangun jalan ke masjid kok menantunya masih siap tidur
Dan disebutkan azani Allah wa iyyakum. Niatan-niatan seperti ini seharusnya dihilangkan, dilenyapkan ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia seharusnya sadar, ya, dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala salah niatan di awal. Dia harus sadar ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam salatnya ketika membaca suratul Fatihah, dia disadarkan, ya, bahwasanya ibadah yang saat ini dia jalankan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Ya, ini kedina azani Allah wa iyyakum. Nah, apalagi kalau sampai ibadah tersebut diberikan kepada hamba-hamba yang tidak layak mendapatkannya. Sehingga orang-orang yang gemar dengan kesyirikan, gemar dengan kebid'ahan, ya, kokoh di atas kekufuran, misalnya bedina azani Allah wa iyyakum, dalam keadaan mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang setiap harinya dalam sholatnya membaca suratul Fatihah, tidak mengindahkan isi dari suratul Fatihah yang dia baca dalam sholatnya. Nah, bahkan terancam misalnya bedina azani Allah wa iyyakum mendapatkan murka yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat As-Saff, "Kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Sungguh besar murka Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian hanya berucap tapi tidak mau mengamalkan konsekuensinya. Dalam sholatnya senantiasa membaca surat Al-Fatihah. Masya Allah. Ketika membaca dengan bacaan yang tartil, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidiyah, ya, dilengkapi dengan keindahan suara yang dia miliki. Masya Allah. Bahkan mungkin terkadang dia meneteskan air mata ketika membaca suratul Fatihah. Tapi kenyataannya, amalannya masih di atas kesyirikan, masih di atas kebid'ahan, masih di atas kekufuran, wala'iyadzubillah. Sama halnya dia hanya berucap ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim yang seharusnya dia siap memberikan semua jenis ibadah hanya kepada Allah, ternyata dia berikan kepada yang lainnya. Yang seharusnya ibadah yang dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, malah diberikan kepada makhluk yang seharusnya tidak berhak mendapatkannya. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Nah, ini makna-makna dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran yang seharusnya hadir dalam hati kita ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Nah, kemudian lafaz Ar-Rahmanir Rahim. Kalau dalam bahasa kita biasa diterjemahkan dengan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau Ar-Rahman ini nama yang khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh diberikan kepada makhluk. Ya, kecuali kalau diberi tambahan Abdul, sehingga Abdur Rahman, ini boleh. Tapi kalau hanya Rahman saja, tidak boleh diberikan kepada makhluk. Kalau Rahim, itu boleh bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala diberi nama dengan nama yang demikian. Nah, jadi boleh kita misalkan memberi nama anak kita atau saudara kita dan semisalnya dengan Rahim tanpa Abdur Rahim, tanpa lafaz Abd, tidak apa-apa. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul itu adalah orang yang rahim kepada kaum mukminin. Nah, itu secara nama. Ya, kalau Rahman khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, kalau Rahim boleh digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala walaupun tanpa tambahan Abdul.
Nah, dua nama ini azani Allah wa iyyakum, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sama-sama memiliki sifat Ar-Rahmah. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab ini sama, Rahman sifatnya rahmah, Rahim juga sifatnya rahmah, sehingga Dzur Rahmah, zat yang memiliki sifat rahmah. Nah, perbedaannya karena mesti ada bedanya, karena kaidah dalam bahasa Arab ya, ini yang perlu dipahami. Salah satu kaidah dan cara mentadabburi Al-Quran, kaidah dalam bahasa Arab, ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Perbedaan bentuk pasti menunjukkan perbedaan arti. Nah, itu penting. Ketika kita baca Al-Quran, ya, kebetulan ada ayat-ayat yang mirip. Misalkan, ayat yang mirip. Ketika ada perbedaan, walaupun hanya selisih satu huruf saja, itu mesti memiliki arti yang lebih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mesti ada tambahan makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaidahnya. Beda bentuk pasti menunjukkan perbedaan arti, walaupun tipis perbedaannya, tapi mesti ada perbedaan. Demikian pula lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim, jelas beda, yang gitu ya. Susunan hurufnya berbeda, satunya Ar-Rahman, satunya Ar-Rahim. Ini secara makna azani Allah wa iyyakum memiliki perbedaan. Nah, di antara yang disebutkan oleh para ulama, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga disebutkan oleh Mujahid dan Qatadah rahimahumullah taala. Ya, kalau Ar-Rahman itu maknanya Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Rahman artinya zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ya, Dzur Rahmah Al-Wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang sangat luas, mencakup semua makhluk. Nah, jadi semua makhluk mendapatkan bagian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun berbeda-beda jatahnya. Azani Allah wa iyyakum. Nah, yang mukmin jelas dapat, yang kafir dapat. Ya, orang-orang kafir dapat jatah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun rahmat dalam bentuk nikmat dunyawiyah, jasadiyah, badaniyah semata. Kalau mereka tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak, tidak ada sedikit pun jatah rahmat untuk mereka di dunia, tidak ada setetes air pun yang bisa mereka minum. Azani Allah wa iyyakum. Dengan kata lain, tidak bakal mampu hidup di dunia. Nah, karena rezeki yang mereka rasakan rahmat dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga lafaz Rahman itu menunjukkan mana Allah memiliki rahmat yang sangat luas, mencakup semua makhluk di dunia. Ketika di dunia semuanya dapat, yang mukmin dapat jelas, yang kafir dapat, walaupun rahmat dalam bentuk diberi nikmat jasadiyah yang sifatnya lahiriah, ya, makanan, kesehatan, dan seterusnya. Azani Allah wa iyyakum. Bahkan hewan-hewan juga mendapatkan jatah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita pahami makna Ar-Rahman, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha luas rahmatnya, memberikan jatah rahmatnya kepada segenap makhluk-makhluknya. Azani Allah wa iyyakum, tanpa terkecuali, dalam artian rahmat jasadiyah, dunyawiyah, badaniyah, ya, diberi jatah nikmat, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sedang, dan seterusnya. Azani Allah wa iyyakum akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, karena Allah satu-satunya zat yang sangat berjasa untuk kita, kepada kita ya kanibidina azani Allah wa iyyakum. Nah, salah satu sebab tumbuhnya kecintaan ketika orang lain memberikan sesuatu kepada kita, kan gitu ya. Nah, dia enggak ini? Ya kan? Ya. Dan biasa kalau pemuda-pemudi yang terlibat cinta monyet kan begitu ya, salah satu triknya dikasih hadiah yang banyak supaya senang. Dan gitu aja dah. Baik. Jadi ya kayak makhluk. Nah ini, ketika seorang hamba tahu bahwasanya zat yang selama ini menghidupinya, yang memberikan kenikmatan dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya akan tumbuh kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tidak sekedar cinta gombal atau cinta palsu, kan gitu ya. Harus kecintaan yang tulus. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tulus dalam memberikan kenikmatan kepada kita. Mestinya kita membalas kenikmatan tadi, khanifidina azani Allah wa iyyakum, dengan kecintaan yang tulus pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wujud ketulusan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bittiba'is sunnah, dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku, ikutilah sunnahku. Ya, sehingga wujud ketulusan, kejujuran cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, walaupun keputusan sunnah tadi, khanifidina azani Allah wa iyyakum, bertentangan dengan hawa nafsunya. Ya, secara hawa nafsu, secara keinginan, ya, secara nalurinya misalkan masih senang dengan hal tersebut. Sulit untuk melepaskannya, ya khanifidina azani Allah wa iyyakum. Tapi ketika sunnah mengatakan hal itu haram, harus ditinggalkan, harus dijauhi, maka mau tidak mau dia tinggalkan, khanifidina azani Allah wa iyyakum. Karena lebih mengutamakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada cintanya untuk dirinya sendiri, khanifidina azani Allah wa iyyakum. Nah, dan sangat-sangat tidak pantas, khanifidina azani Allah wa iyyakum, ketika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan selama ini, bahkan selama dia hidup di dunia, dari mulai dia ditakdirkan memiliki ruh di dalam rahim ibunya sampai mengembuskan nafas terakhir, khanifidina azani Allah wa iyyakum, meninggalkan dunia, semua yang dia rasakan adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari yang lainnya, khanifidina azani Allah wa iyyakum. Rahmat besar, ya, kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Ya, tentunya sangat-sangat tidak layak dan tidak pantas seseorang, khanifidina azani Allah wa iyyakum, membalas kebaikan Allah yang sangat besar yang dia rasakan dengan pengingkaran, bahkan membangkang, tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kandungan makna yang tersirat pada lafaz Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim, ya, maknanya ya khanifidina azani Allah wa iyyakum, kalau tadi Rahman, Dzur Rahmah Al-Wasi'ah, ya, zat yang memiliki rahmat yang sangat luas, mencakup semua makhluk di dunia. Adapun Ar-Rahim, ya khanifidina azani Allah wa iyyakum, maknanya adalah Dzur Rahmah Al-Musilah Bil Mu'minina Khasatan. Nah,
Ar-Rahim maknanya adalah zat yang hanya memberikan rahmat kepada kaum mukminin semata. Nah, kalau tadi luas mencakup semua makhluk di dunia, kalau Ar-Rahim ini memberikan rahmatnya hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Wadzalika fil akhirah. Ketika nanti di akhirat kita diberikan azani Allah wa iyyakum. Nah, seorang muslim tatkala dia yang diberikan azani Allah wa iyyakum menghayati makna Ar-Rahim, dia mengetahui bahwasanya Allah hanya merahmati, memberikan rahmatnya kepada kaum mukminin saja. Nanti di yaumul qiyamah akan muncul dalam dirinya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum al-khawf, perasaan takut. Takut jangan sampai dirinya termasuk hamba-hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir jangan sampai dirinya termasuk hamba-hamba yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan hari kiamat ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum yaumun 'adzim, adalah hari yang sangat besar dan sangat dahsyat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malu wala banun, hari yang tidak lagi bermanfaat harta sebanyak apapun dan anak keturunan sekuat apapun. Misalnya sedina azani Allah wa iyyakum, yang dulunya berada di atas kepongahan karena dia merasa hartanya banyak, bangsawan, ya, orang yang terpandang, anak keturunannya banyak, ajudannya banyak, prajuritnya banyak, ya. Kalau suatu di dunia dia bisa bertindak semaunya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang berani menentang. Itu di dunia. Nanti di yaumul qiyamah, semua yang dia miliki, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dari anak keturunannya, istrinya, pasukannya, bawahannya yang dulunya setia mengikuti perintahnya, akan lari tunggang langgang meninggalkan dirinya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Masing-masing lebih sibuk dengan urusan dirinya pribadi. Jangankan bawahan ngurusi majikannya, seorang istri akan lari dari suaminya, begitu pula sebaliknya suami lari dari istrinya. Padahal ikatan yang terkuat yang pernah ada ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum di kalangan makhluk adalah ikatan pernikahan suami dengan istri. Lebih dekat dari ikatan anak dengan orang tuanya. Ya benda, ya loh, ya benda ini ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Demikian kenyataannya. Kalau seorang wanita sudah menjadi istri kita, ya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, semuanya halal. Ya benda, loh, ya benda ini. Nah, tenang Rashid, tenang. Baik. Ya mungkin, ya. Orang tuanya yang sejak kecil mengurusi dia, membesarkan dia, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, tidak sedekat itu. Ya, nah, tapi dia sebagai suaminya yang tadinya orang lain, ya, kemudian menjadi orang terdekatnya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, berubah, ya, 180 derajat, semuanya halal. Ya, betul ikatannya sangat kuat antara suami dengan istri. Nanti di yaumul qiyamah, sekuat apapun ikatan tadi, lepas. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Allah menceritakan di dalam firman-Nya, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya yang dulu sangat dekat ketika di dunia. Ya, wa ummihi wa abihi, lari dari ibu dan bapaknya yang dulu sangat dia cintai. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anaknya yang dulu mati-matian
dia bela, dia jaga, ihsani fiddina azani Allah wa iyyakum. Semuanya lari. Ya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing pada hari itu lebih sibuk memikirkan keselamatan dirinya pribadi. Lebih dahsyat dari kejadian-kejadian yang pernah ada di dunia. Tidak bisa dibandingkan ihsani fiddina azani Allah wa iyyakum. Bencana alam sedahsyat apapun yang pernah terjadi di dunia, itu masih belum bisa melupakan seorang ayah terhadap anaknya. Ya. Ketika terjadi gempa, misalkan dia lari keluar dari rumahnya, ingat anaknya kembali, ihsani fiddina azani Allah wa iyyakum. Walaupun harus menerjang bahaya yang mungkin bisa merenggut nyawanya, dia jalani. Ya. Padahal kondisinya sangat genting. Ya. Sangat menakutkan, sangat mencekam. Itu belum ada apa-apanya dengan hari kiamat. Tidak bisa dibayangkan. Ikatan sekuat apapun lepas ihsani fiddina azani Allahu wa iyyakum. Masing-masingnya lebih memikirkan keselamatan dirinya pribadi. Hari yang sangat dahsyat seperti ini ihsani fiddina azani Allahu wa iyyakum. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan rahmatnya kepada semua pihak. Tapi hanya diberikan kepada kaum mukminin. Seorang mukmin yang muwafaq, seorang mukmin yang jernih, yang tulus hatinya ihsani fiddina azani Allah wa iyyakum akan memiliki rasa takut ketika membaca ayat ini ihsani fiddina azani Allah wa iyyakum. Dia khawatir dirinya dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di saat tidak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dulunya bangga dengan kerajaannya lari ihsani fiddina azani Allah wa iyyakum. Bahkan mengatakan halaka anni sultaniyah, hancur binasa, tidak lagi bermanfaat kekuasaanku yang dulu pernah aku miliki sewaktu di dunia. Ya, tidak bisa dia jadikan sebagai pelindung dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di samping itu, ketika seorang hamba membaca ayat ini ihsani fiddina azani Allah wa iyyakum dengan penuh tadabbur, akan menumbuhkan pula dalam hatinya ihsani fiddina azani Allah wa iyyakum perasaan ar-raja, rasa harap yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya digolongkan termasuk hamba-hamba yang beriman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dari harapannya tadi ihsani fiddina azani Allah wa iyyakum akan berbuah semangat yang tinggi untuk menggapai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan ibadah ikhlas karena Allah sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun sangat-sangat disenangi oleh hawa nafsunya. Nah, kalau hamba tadi ihsani fiddina azani Allah wa iyyakum, hamba yang betul-betul jujur keimanannya, tentunya dia tidak akan merelakan dirinya diazab nanti di yaumul qiyamah, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala hanya semata-mata urusan duniawi yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekedar kepuasan nafsunya saja ihsani fiddina azani Allah wa iyyakum, nafsu sesaat. Yang kalau dipikirkan dengan pikiran yang sehat ihsani fiddina azani Allah wa iyyakum, justru yang dia senangi tadi dengan hawa nafsunya yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan madarat untuk dirinya. Nah, Allah melarang dari perbuatan zina dan segala sesuatu yang bisa menjurus ke arah sana ihsani fiddina azani Allah wa iyyakum. Mulai dari pandangan mata kepada wanita yang tidak halal baginya, lebih daripada itu dan seterusnya yang bisa mengarah kepada perzinahan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun hawa nafsu kita senang. Ya. Nah, kalau dia memahami ayat yang dia baca dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, tentunya dia akan meninggalkan hal itu semua ihsani fiddina azani Allah wa iyyakum, lebih memikirkan nasibnya nanti di yaumul qiyamah. Nah, tidak malah sebaliknya. Ya,
nggak mau tahu dengan urusannya nanti di yaumul qiyamah, bayangannya dia ini bakal hidup di dunia. Ya, kehidupan saya ya kehidupan dunia, kalau sudah mati ya selesai, dikubur, beres urusannya. Nah, itu kalau kelinci ya seperti itu. Ya, mati dikubur nggak ada apa-apa. Kalau umat manusia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hamba yang baik ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim dan menghayati kandungan setiap lafaznya Yahyanidina Azani Allah wa iyyakum, akan muncul dalam dirinya perasaan ar-raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam hamba-hamba yang dirahmati nanti di yaumul qiyamah. Sehingga berbuah dari situ Yahyanidina Azani Allah wa iyyakum, hamba tadi menjadi hamba yang betul-betul semangat meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ketaatan yang dia mampu dilaksanakan. Hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dijauhi sejauh-jauhnya. Berita-berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Alaihi Salatu Wasallam diimani dan diyakini kebenarannya dengan keimanan yang benar. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, lagi ini ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, yang biasa dikenal di kalangan kaum muslimin dengan sebutan basmalah. Nah, untuk basmalah ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum disepakati oleh para ulama termasuk ayat, bagian ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah. Adapun basmalah yang ada pada surat-surat yang lain, ya, surat-surat yang lain, surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya, ya, kalau kita buka mushaf mesti diawali dengan basmalah. Di situ ada perbincangan di kalangan para ulama. Apakah termasuk bagian dari masing-masing surat, menjadi ayat yang pertama dari masing-masing surat yang ada, ataukah tidak? Pendapat yang benar ya, azani Allah wa iyyakum, untuk basmalah pada surat-surat yang lain ya, azani Allah wa iyyakum, itu ayatun mustaqillah lil fasli bainas suwar. Itu ayat tersendiri, bukan termasuk bagian dari surat tersebut, yang fungsinya memisahkan antara surat sebelum dengan surat sesudahnya. Memisahkan antara surat yang satu dengan yang lain. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, sehingga untuk basmalah pada surat-surat yang lain itu pemisah, ya, sifatnya pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Nah, dan disunahkan untuk membaca basmalah pada setiap surat kecuali surat At-Taubah. Nah, karena surat At-Taubah ini masih bersambung dengan surat sebelumnya, yaitu surat sebelum At-Taubah surat apa? Yunus. Al-Anfal. Nah, disambung. Jadi kalau antum belajar qiraat, belajar tajwid, itu ada cara membaca akhir surat Al-Anfal disambung dengan surat At-Taubah. Nah, Allah yubarik. Baik. Semoga. Nah, jadi basmalah yang ada di awal-awal surat itu, selain surat Al-Fatihah, itu ayat tersendiri, bukan termasuk bagian dari surat tersebut. Kecuali basmalah yang ada di dalam surat An-Naml. Bukan di awalnya, tapi masuk di ayat-ayat tengah. Jadi Allah wa iyyakum, ketika penyebutan kisahnya Nabiullah Sulaiman dengan Ratu Saba. Ya, disebutkan di situ, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini jelas,
Ini masuk bagian dari surat An-Naml. Adapun yang di awal-awal surat itu bukan termasuk bagian dari surat-surat dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, هذا بيكن جدنا عزاني الله وإياكم. Baik, ini ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Adapun ayat yang berikutnya, insyaallah taala kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Biiznillah taala, semoga bisa diambil manfaatnya dari apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Dan ikuti azani Allah wa iyyakum, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai kemampuan untuk bisa mentadabburi Al-Quran pada setiap ayat yang kita baca. Ini bidina azani Allah wa iyyakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.